Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ayuhal ikhwan wal akhwatu fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Para ikhwan dan juga akhwat saudara-saudariku jamaah salat zuhur Masjid Jami' Nur Salma yang semoga kita semua senantiasa diberikan limpahan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sangat bersyukur kepadanya di siang hari ini di momen yang sangat istimewa, yaitu di bulan suci Ramadan. Satu momen yang sangat dirindukan oleh para penghuni kubur agar mereka bisa bertemu dengannya walaupun satu hari saja. Sebagaimana perkataan dari Al-Imam Ibnul Jauzi, Tallahi, demi Allah. Beliau mengawali perkataannya dengan bersumpah atas nama Allah. Artinya konten yang beliau sampaikan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Tallahi, demi Allah. Jadi kita kalau sumpah itu bisa dengan huruf ta, tallahi, billahi, atau yang umum pakai huruf apa? Waw, wallahi. Nah, semuanya huruf-huruf qasam. Ya. Beliau katakan tallahi law qila li ahli al-qubur. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan dikatakan kepada para penghuni kubur, tamannau, silakan kalian bercita-cita. Silakan sampaikan apa yang menjadi harapan atau angan-angan kalian. Latamannau yauman min Ramadan. Maka niscaya para penghuni kubur tersebut akan bercita-cita atau berangan-angan untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan walaupun satu hari saja jemaah. Tapi itu sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi. Artinya apa? Karena sesungguhnya Ramadan sesuatu yang sangat istimewa, sesuatu yang sangat luar biasa. Sampai-sampai penghuni kubur pun berharap bisa menjalaninya walaupun satu hari. Dan alhamdulillah Allah berikan kenikmatan tersebut kepada kita semua. Kita sudah menjalani musim Ramadan tahun ini selama berapa hari jemaah? Ini sekarang masuk Ramadan hari keberapa? Kita harus menghitung hari berkaitan dengan Ramadan. Ya, hari keberapa? 23. Yakin 23? Nah, ya, harus menghitung hari ya Ramadan. Dan menghitung hari di Ramadan bukan kaitannya dengan kapan THR turun, bukan. Tapi ini berkaitan dengan sesuatu yang jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai, jauh lebih mulia. Ya, tidak lain kita menyusun strategi menjaga ritme ibadah untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Yang dimana Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir. Dan kita tinggal menyisakan malam-malam terbaik, udah gak 10 hari lagi. Ya mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqamahan kepada kita semua dan Allah juga karuniakan kepada kita semua itu Lailatul Qadar, malam yang nilainya khairum min alfi syahr, lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Baik, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan ya oleh Ustaz Nabhan, kajian kita masih melanjutkan sirah 10 sahabat yang dijamin surga. Kita masuk sahabat yang bernama Sa'ad ibn Abi Waqqas, seorang sahabat yang memiliki maziyah atau kelebihan, yaitu beliau termasuk ahli memanah, Masya Allah. Dan memang di dalam Islam berkaitan dengan aktivitas memanah ini dianjurkan. Ya, ana bawakan beberapa riwayat. Dicatat oleh Al-Imam Al-Bazzar di dalam kitab Musnadnya. Begitu pula ya Al-Imam At-Tabrani di dalam kitab beliau Mu'jam Al-Awsat. Dari jalan Hatim ibn Laith, bahwasanya beliau berkata, Yahya ibn Hammad menuturkan kepada kami
Ya, bahwasanya ya ia berkata, Abu Awanah menuturkan kepada kami dari Abdul Malik ibn Umair, dari Mus'ab ibn Sa'ad, dari ayahnya yaitu Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum birramyi fa innahu khairu la'ibikum. Beliau katakan, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, hendaklah kalian itu memiliki keahlian dalam urusan memanah, ar-ramyu. Kenapa? Karena sesungguhnya fa innahu khairul la'ibikum. Keahlian memanah itu merupakan permainan yang paling bagus bagi kalian. Skill ya yang bisa dianggap seperti main-main sebenarnya. Tapi ini sangat bermanfaat. Makanya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Makna ar-ramyu ya dijelaskan oleh para ulama ya. Ar-ramyu maknanya adalah alqahu wa qadzafahu. Ya. Ramyu itu artinya melempar, melontarkan atau membidik sesuatu. Berarti kalau kita giring konteksnya dengan zaman sekarang, keahlian menembak termasuk gak? Termasuk juga para ulama katakan. Ya Masya Allah. Dan sosok sahabat yang memiliki keahlian ini adalah ya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Bahkan Anda bawakan juga riwayat yang lain ya tentang keutamaan skill memanah atau menembak ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Uqbah ibn Amir. Aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa 'alal mimbar, saat itu beliau berada di atas mimbar. Ya. Apa yang beliau katakan? Beliau sampaikan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Beliau menukil firman Allah dalam surah Al-Anfal, potongan ayat yang artinya persiapkanlah ya bagi mereka al-quwwah, yaitu kekuatan yang kalian mampu. Kekuatan di sini ya beliau menjelaskan ala innal quwwata ar-ramy. Ketahuilah ini maksud kekuatan yang Nabi perintahkan untuk dipersiapkan oleh kaum muslimin untuk menghadapi musuh itu tidak lain adalah kemampuan memanah atau membidik. Ya, Masya Allah. Kemudian bagi di antara antum yang sudah punya keahlian memanah karena sempat latihan gitu ya. Dan punya keahlian, punya skill. Jangan kemudian melupakannya dengan sebab udah nggak latihan lagi. Karena ada juga riwayat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ramya tsumma nasiyahu." Barang siapa seseorang yang dia pernah tuh belajar memanah atau menembak, ya sesuatu aktivitas yang sifatnya ngebidik. Nah, dia sudah mempelajarinya, bahkan dia udah termasuk ahli di bidang tersebut. Tapi kemudian dia melupakannya. Ya, karena kalau sesuatu yang sebenarnya kita sudah tekuni, kemudian kita nggak sering mengulang-ulang, akhirnya kan hilang ya. Termasuk juga bacaan Al-Quran. Ya, bahkan itu sangat cepat hilangnya hafalan Al-Quran. Makanya perlu murojaah. Kalau seseorang sudah mempelajari keahlian memanah atau membidik, kemudian dia melupakannya, fahiya ni'matun jahadaha. Maka Nabi katakan dia termasuk kategori ya orang yang telah mengkufuri nikmat yang Allah berikan. Ya. Jadi yang sudah punya skill ini coba diasah terus. Ini hadis dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Bani. Masya Allah. Kemudian satu lagi deh. Di dalam Sahih Targhib wa Tarhib, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya bahwasanya allahu fi thalath. Ya sesuatu yang dianggap seperti candaan, hanya sebatas permainan atau hal-hal yang boleh jadi kalau porsinya berlebihan, ini bisa menjadikan seorang terkena ya aktivitas yang melalaikan. Allahu. Naam. Allahu fi thalath. Namun demikian, perkara ini menjadi bermanfaat kalau ada pada tiga hal. Ya, asalnya sebenarnya sih kelihatannya kayak main-main aja, cuman. Tapi sebenarnya menjadi bermanfaat. Tapi kalau ini terjadi pada tiga aktivitas. Yang pertama, ta'dibu farasika. Ketika seseorang tuh suka mendidik hewan tunggangannya, yaitu kuda. Ya, dia sering bergaul dengan kudanya, dia didik agar kudanya jinak, memiliki keahlian, ya di dalam berlari yang kencang dan sebagainya. Maka ini masuk kategori sesuatu yang bermanfaat walaupun kelihatannya kayak main-main. Ya. Yang kedua,
beliau katakan waramyuka biqausika. Ya, aktivitas kita di dalam melatih memanah. Ya, kita lontarkan anak panah dalam artian ya sedang melatih agar ketepatannya semakin bagus. Ya, ini nggak bisa dikatakan sesuatu yang membuang-buang waktu jemaah, karena ini punya manfaat. Walaupun sekilas orang mungkin nganggap ente main-main banyak meluangkan waktu, banyak menghambur-hamburkan waktu, enggak. Ini bukan termasuk yang seperti itu. Dan yang terakhir ya wa mula'abatuka ahlaka. Ya, ketika engkau bermain-main dengan keluargamu. Kadang-kala kita bercanda sama anak, main kuda-kudaan, itu enggak masuk kategori sesuatu yang buruk, bahkan bagus jemaah. Walaupun kesannya ini kayak main-main. Karena punya nilai manfaat untuk menjalin hubungan yang lebih dekat ya kepada anak kita, dan itu pun dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita dapati riwayat Nabi ya main kuda-kudaan sama siapa? Al-Hasan dan Al-Husain. Masya Allah. Itu sekilas tentang masalah keahlian memanah ya. Baik, kita masuk tentang sirah beliau. Beliau adalah salah satu 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Keistimewaan berikutnya, beliau termasuk 6 orang yang dipilih oleh Umar ibn al-Khattab untuk hadir ke rumahnya di dalam rangka memusyawarahkan siapa orang yang paling layak menggantikan posisi dirinya sebagai khalifah. Kemudian keutamaan berikutnya, beliau adalah orang yang pertama kali melukai orang-orang musyrik, ya, musuh-musuh Islam. Orang yang pertama kali yang bisa berhasil menumpahkan darah mereka, orang-orang musyrikin Quraisy, itu adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kisahnya disampaikan oleh para ulama bahwasanya ketika di masa-masa awal Islam muncul, kaum muslimin banyak yang ibadahnya itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Sampai-sampai dakwahnya Nabi ada fase sirriyah, fase sembunyi-sembunyi. Nah, taib. Mereka takut untuk beribadah. Ya. Sampai pada satu ketika saat itu berusia 18 tahun, masih muda jemaah, Masya Allah. Tatkala beliau diganggu oleh orang-orang musyrikin Quraisy di saat beliau akan beribadah, tapi dengan keberaniannya ya dia ambil tulang, ya, tulang dari rahang onta jemaah. Saat itu dia ambil dan kemudian dia hantamkan kepada orang-orang yang mengganggu dirinya di dalam beribadah kepada Allah. Sampai-sampai itu orang yang mengganggunya berdarah jemaah. Makanya para ulama katakan beliau orang pertama yang berhasil menumpahkan darah ya kaum musyrikin Quraisy. Masya Allah. Beliau juga orang yang pertama kali memanah di dalam jihad fi sabilillah. Masya Allah. Jadi sebelum perang pertama yang terjadi antara kaum muslimin melawan orang-orang musyrikin Quraisy, perang apa jemaah? Yang pertama kali terjadi di tahun kedua Hijriah, Badar. Ya, itu awalnya terjadi beberapa gejolak yang disebut dengan Sariyah. Sariyah kalau kita belajar sirah tentang Babul Maghazi, bab peperangan, Sariyah itu pasukan yang dikerahkan oleh Nabi enggak banyak. Ya maksimal 100 pasukan. Maka sebutannya Sariyah. Ya, tapi kalau pengerahan pasukan itu sangat banyak. Pengerahan pasukan yang Nabi ya, turunkan itu sangat banyak, lebih dari 100. Ya, maka itu disebutnya ghazwah. Ya. Kita belajar sirah nanti ketemu dengan istilah-istilah itu. Ada sariyah, ada ghazwah, ada lagi ma'rakah. Dan kalau ghazwah ini Nabi turut serta di dalamnya. Jumlah pasukan yang dilibatkan banyak, lebih dari 100 orang. Dan Nabi turut serta di dalamnya. Makanya perang Badar disebut ghazwatu Badar. Uhud, ghazwatu Uhud. Ghazwatu Tabuk, ghazwatu Khandaq. Ada juga pengerahan pasukan yang jumlahnya sangat banyak. Tapi Nabi tidak turut serta di dalamnya. Di antara sebabnya karena Nabi sudah wafat. Itu disebut ma'rakah. Ya. Nah dalam peristiwa Sariyah sebelum perang Badar terjadi. Ya, maka Sa'ad ibn Abi Waqqas sudah terlibat di dalam peperangan tersebut. Dan beliau adalah orang pertama itu yang melontarkan anak panahnya ke musuh-musuhnya. Yang sampai bisa membunuh musuh-musuh kaum muslimin. Taib. Kemudian di antara keistimewaan lainnya dari Sa'ad ibn Abi Waqqas, pernah satu hari Rasulullah SAW merasakan gelisah. Ya ini wajar, tabi'i. Rasa takut yang wajar. Ya, karena rasa takut itu adalah satu sifat yang Allah berikan kepada semua manusia, termasuk Nabi SAW. Merasa khawatir. Tatkala terjadi perang Khandaq, kaum muslimin ya digempur
oleh 10.000 pasukan. Kaum muslimin cuma punya 3.000 pasukan jemaah. Kekuatannya nggak berimbang. Bahkan ada satu hari dari mulai pagi hari sampai malam tuh. Mereka hujani kaum muslimin dengan anak panah sampai-sampai Nabi nggak sempat untuk melaksanakan sholat zuhur dan asar. Baru bisa mengerjakannya itu di waktu maghrib menjelang isya. Ya Allah. Ada satu waktu di mana Nabi merasakan kegelisahan. Ya, dan ternyata ada sosok sahabat yang menjaga di depan kediaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tenda di mana Nabi menginap saat itu. Dan ternyata dia adalah sosok sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sehingga menjadikan Nabi pun merasa tenang. Saking tenangnya beliau, Ibunda Aisyah bersaksi, ya, sampai-sampai Nabi tertidur saat itu dalam keadaan mendengkur. Ngorok jemaah. Itu kalau ngorok berarti kan tenang banget tidurnya ya. Cuma jangan mendengkur di majelis ilmu ya. Ya Allah. Nah. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasab keluarga Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya, beliau termasuk dari kalangan bangsa Quraisy atau suku Quraisy. Ya, suku yang paling terpandang di Jazirah Arab. Naam. Hanya bisa disaingi oleh Bani Thaqif yang ada di Taif. Di Mekah, Quraisy. Cuma Quraisy ini kan banyak ya kabilah-kabilahnya. Beliau berasal dari kalangan Bani Zuhrah. Bani Zuhrah ini satu kabilah dengan ibunya Nabi, yaitu Aminah. Makanya Nabi ketika satu kesempatan ia berkumpul bersama sahabat, datang Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi mengatakan, hadza huwa ammi, ay kama qala. Maaf, hadza huwa khali. Ketahuilah yang datang itu adalah pamanku dari jalur ibu. Ya, karena nasabnya sama dengan nasab ibunya. Dan Nabi memang menyebutkan orang-orang yang nasabnya itu sejalur dengan nasab ibunya itu dengan sebutan khal, paman dari jalur ibu. Sampai kemudian Nabi katakan, siapa khal kalian? Nih, kalau khal aku nih beliau, paman aku dari jalur ibu. Artinya Nabi memuliakan dirinya. Masya Allah. Ya kalau bahasa Arab memang detail loh jemaah. Ya kalau paman dari jalur ibu, ya itu disebutnya khal. Kalau paman dari jalur bapak, am. Ya, Masya Allah. Kalau bahasa kita kan ya udah pukul rata aja paman. Ya, nah bahasa Arab bahasa yang sangat detail. Ya, taib. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlah anak-anak Sa'ad ibn Abi Waqqas ini sebagai motivasi buat kita agar kita ya semangat untuk memiliki banyak anak. Berapa anaknya Sa'ad jemaah? Beliau punya anak 36 jemaah. La haula wala quwwata illa billah. Ibu-ibu ngos-ngosan kayaknya nih. Tar dulu Bu, belum selesai ini ya. Ini 36 anak tentu enggak dari satu orang istri. Nah, ya 36 anak, 18 laki, 18 perempuan. Subhanallah. Luar biasa. Otomatis istrinya lebih dari satu. Berapa istrinya? 12. Ya Allah, Ustadz ini lebih dari Rasul. Ini lebih dari pembolehan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Ya, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' dalam surah An-Nisa. Perlu difahami ini 12 bukan dalam satu waktu. Ada yang meninggal lebih dulu, ada yang diceraikan dan sebagainya. Total 12 istrinya. Masya Allah. Pantas anaknya 36 jemaah. Ya. Luar biasa jemaah. Ya, intinya poinnya adalah ya bagaimana kita juga termotivasi untuk memiliki banyak anak. Ya karena sesungguhnya saat kita memiliki banyak anak, nanti insya Allah kita akan membuat bangga siapa jemaah? Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tazawwajul walud al-wadud, ay wadud al-walud, fa inni mukathirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita-wanita yang penuh rasa cinta, penuh rasa sayang, dan yang subur. Tuh. Karena sesungguhnya aku nanti akan bangga di hadapan umat-umat lain tatkala umatku itu banyak. Kita punya andil membuat bangga Nabi, Masya Allah. Ya. Dan hadis ini yang akhirnya alhamdulillah istri anak akhirnya mau memiliki banyak anak. Tadinya satu kemudian mau nambah, tar dulu ya. Suami sih enak ya tinggal ngomong pengen nambah kita capek nih.
Subhanallah. Tapi ketika mendengar hadis ini, Masya Allah. Alhamdulillah, baru 5 jemaah. Doain biar nambah lagi ya. Masya Allah. Itu jemaah. Ya. Jadi para wanita, jadikan motivasi. Memiliki banyak anak itu merupakan satu fadl, keutamaan. Ya, karena kita membuat bangga Nabi kita Muhammad SAW. Ya karena biasanya yang keberatan itu siapa? Kalau kita kan mau aja ya. Nah, biasanya yang keberatan siapa? Istri kita nih, kaum ibu. Ya, Masya Allah. Taib, Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara keistimewaan sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas, beliau orang yang gak gegabah jemaah. Beliau bukan sosok yang mudah ikut-ikutan melakukan sesuatu yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Enggak, beliau punya prinsip. Di saat terjadi pertikaian antara sahabat Ali ibn Abi Thalib dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan karena perbedaan ijtihad. Ya, yang sampai terjadi pertumpahan darah. Ya, terjadi perang Siffin, terjadi perang Jamal. Ya Allah. Nah, sosok Sa'ad ibn Abi Waqqas, beliau saat itu enggak mau masuk ke salah satu di antara dua kubu. Padahal kalau kita mau lihat silsilah nasab beliau, sebenarnya Sa'ad ibn Abi Waqqas itu nasabnya sangat dekat kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ya, karena ibunya Sa'ad itu berasal dari kalangan Bani Umayyah. Ya. Tapi beliau tidak menjadikan itu sebagai dasar untuk menjadikan lebih condong mendukung Muawiyah. Enggak. Beliau enggak mau terlibat. Ya Allah, ya. Saat enggak mau ikut-ikutan, bahkan dia punya prinsip, beliau punya prinsip. Tatkala beliau mengatakan, kalau saya mau ikut perang, silakan datangkan kepada diriku pedang yang bisa ngebedain mana kafir, mana muslim. Ya. Maka saya akan masuk ke salah satu kubu tersebut. Tapi bukankah kita nggak tahu nih? Ya karena kedua-duanya adalah muslim. Kita nggak tahu mana pihak yang benar, mana pihak yang salah. Walaupun pada akhirnya para ulama menganalisa berdasarkan isyarat-isyarat yang Nabi pernah sampaikan. Para ulama lebih menguatkan bahwasanya ijtihadnya Ali itu lebih mendekati kebenaran. Ini sikap yang luar biasa jemaah. Kalau enggak ada ya kalian yang mampu memberikan sebuah pedang yang sehingga aku bisa ngebedain mana musuh, mana yang sesungguhnya kawan kita. Ya, maka saya tidak akan mau berperang. Oh, Masya Allah. Ya, beliau ingin menyelamatkan dirinya dari pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Nah, kapan Sa'ad ibn Abi Waqqas masuk Islam? Sa'ad ibn Abi Waqqas masuk Islam itu di tahun pertama kenabian. Oh, Masya Allah, berarti beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang di generasi pertama yang masuk ke dalam Islam. Berarti ini generasi terbaik jemaah. Sahabat itu generasi terbaik umat ini. Cuma dari sahabat-sahabat yang ada, ya, yang paling utama adalah yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena mereka menghadapi satu ujian kehidupan yang jauh lebih berat dibandingkan orang yang masuk Islam di fase berikutnya. Ini jemaah. Saat itu usianya 17 tahun jemaah. Otomatis pada saat Nabi hijrah setelah sebelumnya menjalani dakwah di Mekah 13 tahun. Saat hijrah ke Madinah usia beliau berarti 17 tambah 13, 30 tahun jemaah. Dan ini sosok misalian, sosok yang penuh teladan. Figur teladan, khusus bagi anak muda. Ya, ketika dia masuk Islam, dia masuk ke dalam komunitas kebenaran sejak masih belia, sejak masih muda jemaah. Ya, jadi punya prinsip. Komunitas mana yang kita harus masuk ke dalamnya? Tidak lain komunitas yang akan membawa keberuntungan buat kita dunia dan akhirat. Saat melakukan hal itu. Ya, dia termasuk generasi awal yang masuk ke dalam Islam. Dan dia termasuk dari kalangan anak mudanya jemaah. 17 tahun jemaah. Ya, anak-anak sekarang 17 tahun gimana kira-kira? Ya, lagi beragam macam tingkah pola yang dilakukan. Ya Allah. Ya, maka jadikan sosok sahabat ini sebagai tauladan jemaah. Taib. Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri fisik Sa'ad ibn Abi Waqqas dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, ya.
Sifat Sa'ad ibn Abi Waqqas secara fisik, beliau bukan orang yang tampan jemaah. Masya Allah, dari sini kita menjadi faham. Nabi pernah bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat dari penampilan fisik kita, ganteng, cantik, ya, kulit hitam, kulit putih, dan sebagainya. Ya, nasab kita ataupun harta yang kita miliki, kedudukan, Allah nggak lihat itu. Tapi yang Allah lihat adalah hati kita dan amal. Ini perlu dilanjutkan jemaah. Hadisnya tuh nggak berhenti sampai walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah hanya melihat pada hati. Jangan berhenti sampai situ. Kelanjutan hadisnya wa a'malikum. Karena kalau hanya kita berhenti pada lafaz, Allah hanya melihat pada hati kita. Kadangkala suka diselewengkan maknanya. Ketika ada seorang wanita misalnya, dia nggak mau pakai jilbab atau belum mau pakai jilbab, biasanya alasan yang terlontar dari lisannya, dia katakan yang penting kan hati ana Ustadz. Tuh. Mbak, kenapa nggak pakai jilbab? Padahal itu kewajiban yang Allah tetapkan bagi wanita yang telah mengalami masa haid atau akil balik. Apa dikatakan? Kan yang penting hatinya Ustadz. Allah kan melihat hatinya. Salah. Allah juga lihat amal kita jemaah. Bahkan biasanya pakai alasan tambahan. Yang penting kan hati ana dijilbabin Ustadz tuh. Ya Allah, hati dijilbabin. Ini kan keliru banget nih, kita nggak bisa paham jemaah. Gimana hati dijilbabin? Yang disuruh dijilbabin itu adalah auratnya, ditutupi. Hati ini justru dibuka lebar-lebar agar mudah menerima perintah Allah, hidayah dari Allah. Ya. Nah, baik. Beliau nggak termasuk orang yang ganteng, laki-laki yang ganteng. Nggak tinggi, kulitnya cenderung gelap, ya. Tubuhnya banyak rambut, hidungnya nggak begitu mancung, ya. Rambutnya cenderung keriting, Masya Allah. Tapi sekalipun fisiknya hanya seperti itu, ya, beliau adalah sosok sahabat yang sangat mulia. Bahkan putri yang bernama Aisyah binti Sa'ad ibn Abi Waqqas pernah berkata, ayahku ini sosok yang pendek dan gemuk, ya. Kemudian dia suka nyemir rambutnya dengan henna. Ya, kemudian kepalanya besar, jari-jarinya kasar. Ini jari-jari kasar, para ulama sejarah katakan ini menunjukkan sosok seseorang yang kuat jemaah. Biasa latihan fisik, biasa olah fisik, biasa menjalani aktivitas yang membutuhkan fisik yang kuat. Ya, kemudian rambutnya ditumbuhi, rambut di tubuhnya sangat banyak, ya, kulitnya cenderung gelap. Nah, kemudian Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ujian yang dialami oleh sosok Sa'ad ibn Abi Waqqas sehingga menjadikan dirinya begitu amat sangat mulia, ya. Di antaranya adalah kisah tentang awal-awal ujian yang beliau terima bersama kaum muslimin yang masuk Islam itu di fase pertama. Sa'ad pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyad bala?" Ya, ayyun nasi asyaddu balaan. Ya Rasulullah, manusia mana tuh yang paling berat ujiannya? Oh, Masya Allah. Maka Nabi SAW mengatakan al-anbiya thummal amthal fal amthal. Manusia yang paling berat ujiannya atau golongan manusia yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang semisalnya, yaitu yang kondisi keimanannya cukup baik. Ar-rajulul ala hasabi dinihi fa in kana dinuhu sulba ishtadda bala'uhu. Kemudian Nabi mengatakan seorang itu akan diuji sesuai dengan kadar atau kondisi agamanya. Apabila agamanya kokoh, kuat, agamanya baik, maka semakin berat pula ujian yang Allah akan berikan kepada orang ini. Nah, ini jemaah, agar kita siap nih. Ya Allah, hidup anak gak sepi dari yang namanya ujian. Husnuzan kepada Allah. Boleh jadi Allah ingin meninggikan derajat kita. Seiring dengan semakin baiknya kondisi iman kita jemaah. Karena kadangkala kita kalau diuji dengan beragam macam ujian dari Allah, yang muncul adalah su'udzon. Ya padahal ini cara Allah untuk meninggikan derajat seseorang. Ya kemudian Nabi mengatakan, wa in kana fi dinihi riqqah ubtuliya ala hasabi dinihi. Tatkala seorang agamanya itu lemah, dia juga akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Ujiannya juga simple, nggak berat cuma.
Ya makanya para sahabat itu kalau hidupnya lempeng-lempeng aja, lurus-lurus aja, nggak ada ujian, mereka resah jemaah. Ya. Tapi kalau kita gimana? Kalau hidup kita nih, wow, lempeng lurus aja ke jalan tol, gimana? Itu yang ana cari Ustaz. Ya Allah. Naam. Ini jemaah. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. Ini berita gembira jemaah. Seorang hamba ketika dia senantiasa dapat ujian, terus dia jalan dalam kehidupannya. Sampai-sampai nanti ketahuilah dia akan berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Jadi ujian yang kita terima itu sebagai sarana untuk menggugurkan dosa jemaah. Ya. Taib, itulah yang dialami oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas dalam perjalanannya, dalam perjalanan kehidupannya. Di fase-fase awal masuk Islam. Ada sebuah riwayat dari Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan dari Sa'ad ibn Abi Waqqas. Beliau pernah bercerita di awal-awal dakwah Islam ditegakkan. Dia berkata, ketika itu aku di antara 7 orang yang bersama Nabi SAW. Kami enggak punya makanan sama sekali jemaah. Ya Allah, enggak ada makanan sama sekali. Bahkan kalau kita belajar sirah pernah ada fase pemboikotan 3-4 tahun. Kaum muslimin bersama Nabi SAW itu cuma makan seadanya. Kadang akar-akar pohon, kulit-kulit kayu, daun-daunan. Dan ini versi padang pasir jemaah. Bukan versi daun-daunan di Indonesia. Enak-enak di Indonesia kan, bergizi. Ada katuk, ada bayam, ada sawi, ada pakcoy, macam-macam jemaah. Di sana apa jemaah? Ya Allah, kaktus yang berduri. La haula wa la quwwata illa billah. Ya. Beliau katakan gak ada sesuatu yang bisa aku makan. Kecuali kami makan daun dari pohon yang ada di padang pasir. Dan daunnya sangat keras. Ya Allah. Dengan terpaksa kami makan daun tersebut. Sampai kata beliau, ketika kami makan karena saking kerasnya. Menjadikan bibir-bibir kami pada berdarah tuh. Ya Allah. Dan tidak hanya itu. Pada saat kami buang hajat. Itu kotorannya itu kering jemaah. Mungkin kayak kambing kayak. Ya Allah. Ya karena kering jemaah. Karena yang dimakan itu daun-daun keras. Sampai kayak begitu. Belum lagi saat beliau berkisah. Di saat peristiwa pemboikotan kaum muslimin gak dapat suplai makanan. 3-4 tahun. Dan itu dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan semoga dengan kita menyadari hal ini. Rasa syukur kita semakin besar kepada Allah. Ya, kita sesengsara-sengsaranya kita tuh masih ketemu nasi jemaah. Masih ketemu telur ceplok, masih ketemu bakwan, udah gitu masih nambah lagi makannya. Tapi kita merasa kadang, oh kayaknya gue orang paling sengsara nih. Coba kita tengok bagaimana penderitaan yang dialami oleh Sa'ad dan kaum muslimin saat itu. Ya, ketika Nabi di Mekah diboikot oleh orang-orang musyrikin Quraisy yang mereka menguasai perdagangan, menguasai ekonomi. Mereka nggak mau berjual beli dengan kaum muslimin. Adapun mereka mau jual bahan makanan, mereka akan naikkan harganya sehingga nggak mungkin bisa dibeli oleh kaum muslimin. Ya Allah. Beliau katakan saat itu di malam hari, peristiwa di malam hari. Ya. Aku dalam keadaan ingin buang hajat, buang air kecil di malam hari saat sangat gelap. Dan saat itu ketika aku sedang buang air kecil, aku mendengar suara ko'ah, ada tetesan yang menimpa sesuatu. Ada bunyi gitu loh. Karena kalau pipis di padang pasir kan enggak berbunyi karena langsung kedap ya. Ke pasir gitu. Ini kok kayak ada sesuatu, kena sesuatu nih. Tek, tek. Kabar gembira bagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Oh ada sesuatu, jangan-jangan ini makanan nih. Maka akhirnya sambil meraba-raba didapatkan. Sesuatu yang sudah kena air kencingnya. Ternyata potongan kulit onta yang sebenarnya udah gak layak untuk konsumsi. Beliau cuci. Tsumma ghassalahu. Beliau cuci tuh. Potongan kulit ontaknya. Kemudian beliau nyalakan api, beliau bakar sampai kemudian gosong. Setelah gosong, beliau tumbuk. Jadi serbuk, maka kemudian beliau makan dengan cara dicampur dengan air. Ya Allah. Ya. Bubuk dari kulit onta yang bekas kena pipisnya yang udah gak layak konsumsi, dibakar sehingga menjadi serbuk, dicampurin air, beliau makan. Allahu Akbar. Ya, dan beliau katakan dengan sebab makanan yang seperti itu, maka bisa menahan lapar sampai 3 hari jemaah. Ya Allah. Ya, jadi berat sekali jemaah perjuangan para sahabat. Ya, sehingga kita ketika menyadari tentang
beratnya penderitaan atau ujian yang dialami oleh para sahabat. Mudah-mudahan rasa syukur kita kepada Allah semakin besar, jemaah. Bapak Ibu jemaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada sebuah kisah lagi ya, dan ini sebagai penutup karena waktu kita mepet ya. Nah, di antaranya kisah di mana Sa'ad ibn Abi Waqqas di dalam perang Uhud, beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam doanya beliau mengatakan, wahai Allah, di dalam peperangan ini aku berharap engkau pertemukan aku dengan sosok musuh yang paling kuat, yang paling bengis. Dan engkau berikan kekuatan kepada diriku untuk mengalahkannya. Ya. Saat itu ada sahabat yang namanya Abdullah ibn Jahash. Beliau katakan amin. Oh, diaminin cuma. Makanya kalau ada orang berdoa ya, kemudian minta diaminkan oleh kita, kita aminin cuma. Dan ternyata diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saat ketemu dengan musuh yang sangat tangguh dan beliau berhasil menaklukkannya. Berhasil membunuhnya. Dan ternyata setelah beliau berdoa dan diaminkan oleh Abdullah ibn Jahash. Ya. Abdullah ibn Jahash juga berdoa, karena memang sebelumnya beliau sama-sama katakan, yuk kita sama-sama berdoa. Di momen sebelum kita bertempur melawan musuh. Saat doanya kayak begitu diaminkan oleh Abdullah ibn Jahash. Abdullah ibn Jahash pun berdoa. Ya, apa doanya? Mirip. Ya Allah, ya pertemukan esok hari ya di dalam peristiwa peperangan yang akan kami jalani dengan musuh yang paling kuat ya Allah. Ya. Dan kemudian karuniakan kepada diriku agar musuh tersebut mampu mengalahkan diriku dan ia membunuh diriku serta memotong telinga dan juga hidungku. Ya Allah. Artinya Abdullah ibn Jahash itu berharap bisa mati syahid jemaah. Ya Allah. Ya. Dan pada akhirnya diaminkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas. Amin. Allah kabulkan. Abdullah ibn Jahash termasuk salah satu syuhada Uhud dari 70 orang yang mati syahid di perang Uhud. Yang sebagian ulama sejarah katakan kalau antum umrah atau haji ada kesempatan city tour kota suci Madinah, city tour ke Jabal Uhud, kan kita sekaligus ziarah tuh ke kuburan para syuhada Uhud. Ya, ada dua tempat, yang satu seperti reruntuhan bangunan, ya. Nah, itu para ulama sejarah katakan di tempat itu dikuburkan para syuhada Uhud secara massal. Adapun ada juga kotak tuh yang dikelilingi oleh batu-batu hitam. Sebagian ulama sejarah katakan itu di liang tersebut ada 3 sahabat. Yang pertama Hamzah ibn Abdul Muttalib. Yang kedua Mus'ab ibn Umair. Yang ketiga nih Abdullah ibn Jahash. Yang berdoa kepada Allah, pertemukan aku dengan musuh yang paling kuat. Dan dia berhasil mengalahkan diriku. Berhasil memotong telinga dan hidungku. Artinya beliau merindukan mati syahid dan diaminkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dan Allah ijabah, beliau mati syahid jemaah. Dan lihat sportifnya ya sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas, nggak merasa ujub, padahal kita tahu keutamaan Sa'ad dibandingkan Abdullah ibn Jahash, dua-duanya mulia, tapi kalau bicara maratib, tingkatan kemuliaan di antara keduanya, Sa'ad jauh lebih mulia karena beliau salah satu di antara 10 sahabat yang Rasul pernah absen tuh, ya anta fil jannah, anta fil jannah, anta fil jannah, engkau di surga. 10 sahabat ini di antaranya Sa'ad. Abdullah ibn Jahash nggak termasuk. Beliau masuk surga ya karena sifatnya umum saja, kemuliaan sahabat secara umum. Tapi lihat, ini sahabat yang tidak terjangkiti penyakit ujub. Ketika beliau dengar langsung sosok sahabat yang bernama Abdullah ibn Jahash berdoa seperti itu, yang inti doanya beda. Ada kemiripan, ingin dipertemukan dengan musuh yang terkuat. Tapi endingnya beda. Saat ingin menang, Abdullah ibn Jahash ingin mati syahid. Apa kata beliau? Sesungguhnya doanya Abdullah ibn Jahash afdal minni, ay afdal min du'ai. Dia lebih afdal dibandingkan doa yang pernah saya sampaikan. Allahu Akbar. Ya, ini jemaah. Akan tetapi Sa'ad ibn Abi Waqqas, beliau termasuk sahabat yang Allah berikan kesyahidan. Sekalipun beliau matinya ya wafatnya tidak di atas medan pertempuran. Tidak di medan pertempuran.
Ya, akan tetapi karena niat beliau, hampir setiap peperangan beliau tentu berharap mati syahid. Ya, tapi Allah takdirkan beliau meninggal ya di atas tempat tidurnya. Makanya Nabi pernah bersabda ya bahwasanya seorang berniatlah dengan kuat untuk bisa mendapatkan kesyahidan. Walaupun pada akhirnya Allah matikan kita tuh dalam keadaan di atas tempat tidur, tidak di medan jihad. Maka insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan pahala syahid. Ya, baik, ini bisa Anda sampaikan karena waktu kita mepet. Jika ada pertanyaan silakan jemaah sebelum Anda tutup. Ya, ada? Kalau nggak ada, satu sebagai penutup, ini momen terbaik jemaah. Ya, dari sisa Ramadan yang insya Allah semoga Allah perkenankan kita bisa menjalaninya sampai akhir. Perbanyak doa, dan doa terbaik adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Keluar lewat lisan kita dan juga berasal dari lubuk hati yang paling dalam sambil hati kita tuh menyampaikan pengakuan dosa di hadapan Allah, al-i'tiraf. Allahumma innaka afuun, wahai Allah sungguhnya engkau maha pemaaf, engkau mencintai orang-orang yang minta maaf. Fa'fu anni, maafin aku ya Allah. Sambil hati ini berucap kepada Allah, ya Allah saya pernah melakukan kesyirikan ya Allah. Ya Allah saya pernah durhaka kepada kedua orang tua ya Allah. Ya Allah saya pernah meninggalkan salat. Saya pernah berapa kali Ramadan saya nggak puasa ya Allah. Saya pernah berkhianat kepada orang-orang yang baik dalam kehidupan saya ya Allah. Saya pernah juga berkhianat kepada pasangan hidup saya ya Allah. Dan dosa-dosa lainnya sampaikan kepada Allah setiap lisan kita mengucapkan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka doa ini sungguh sangat cukup untuk menghiasi hari-hari terakhir dari sisa Ramadan yang kita jalani jemaah. Karena memang tidak ada riwayat yang lain yang menjelaskan ya bahwasanya ada doa yang secara khusus Nabi ajarkan selain doa ini. Tidak ada. Yang Anda ketahui cuma doa ini yang Nabi ajarkan kepada Ibunda Aisyah yang hakikatnya buat kita semua untuk kita baca ya di malam-malam terbaik dari sisa Ramadan yang insya Allah kita akan jalani. Kemudian 3 amalan yang paling tidak jangan antum tinggalkan. Karena ini kata para ulama menjadi standar minimal untuk dapat Lailatul Qadar. Ya, karena intinya Lailatul Qadar itu adalah pada saat Allah takdirkan dari 10 hari terakhir Ramadan yang pastinya ada satu malam yang itu merupakan Lailatul Qadar. Bagaimana kita mengkondisikan kita tuh sedang beribadah. Cara minimalis untuk bisa dapat Lailatul Qadar, ya. Tapi ini karena khususkan sebenarnya untuk orang-orang yang memiliki keterbatasan. Ya, waktu diantaranya dia sedang ngejagain orang tua yang sedang sakit. Dia nggak bisa tuh stay lama-lama di masjid atau di musalla. Ya, maka manfaatkan 3 amalan ini. Yang pertama, jangan tinggalin sholat tarawih jemaah di 10 hari terakhir atau di sisa Ramadan kita jalani ini. Kenapa? Karena Nabi sabdakan man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailah. Barang siapa yang salat bersama imam di bulan suci Ramadan, maksudnya salat tarawih di malam hari. Tapi konsepnya sampai selesai. Imam 11 rakaat, antum 11. Satu masjid antum datangi ternyata imamnya 23, antum 23. Jangan seperti fenomena yang kita dapati 8 rakaat cabut. Ya. Karena kalau kita benar-benar ngikutin imam sampai imam selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, dicatat untuk diri kita seperti kita mengerjakan sholat semalam penuh. Tuh kan. Kalau itu merupakan Lailatul Qadar, kita paling tidak udah punya invest minimal tuh. Allah akan nilai itu amalan kita bukan hanya sebatas 1 malam penuh. Tapi seperti kita melakukannya 83 tahun atau 1000 bulan, bahkan khairum min alfi syahr, lebih baik. Yang kedua, ya, yaitu mengerjakan salat isya dan subuh secara berjamaah. Man shallal isya fi jamaah. Ya, barang siapa seorang yang dia salat isya secara berjamaah. Kita yang laki-laki di masjid, ini khusus buat laki-laki, berjamaah di masjid. Kemudian ya kita laksanakan secara berjamaah salat isya'nya faka'annama nisfal lail. Maka seakan-akan dia seperti mengerjakan dia seperti mengerjakan salat setengah malam. Kemudian dilanjutkan dalam hadis tersebut wa man shalla subha fi jama'atin. Dan barang siapa yang salat subuh juga secara berjamaah bersama imam di masjid. Maka faka'annama ya, maka seperti dia qiyamul lailah. Ya. Seperti dia melaksanakan salat semalam penuh. Masya Allah.
Terakhir, bacaan Al-Quran kita paling tidak yang kita baca di sisa malam-malam terbaik dari Ramadan yang akan kita jalani ini paling tidak 100 ayat. 100 ayat. Ya, man qara'a, barang siapa seorang yang membaca Al-Quran ya bimi'ati ayat, dengan 100 ayat. Ya. Maka dia akan dicatat seperti kunutul lailah. Dia melaksanakan salat semalam penuh. Masya Allah. Ya, jadi ini standar minimal untuk bisa dapat Lailatul Qadar. Ya, ini bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.